bangsa telah memberikan banyak keteladanan kepada kita tentang indahnya, tentang berharganya persahabatan dan persaudaraan. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu momen Pak Presiden Joko Widodo ya, ketika dia berkunjung di gereja Katolik, dan kemudian di sana dibawa kepadanya satu kalung yang berwarna merah putih, di mana itu sebagai bukti gereja sangat cinta kepada tanah air ini. Dan kalung tersebut merupakan kalung rosario juga. Yang namanya rosario pasti ada salibnya, dan itu yang dibawa kepada Presiden Joko Widodo untuk diperlihatkan kepadanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Tokoh-tokoh bangsa telah memberikan banyak keteladanan kepada kita tentang indahnya, tentang berharganya persahabatan dan persaudaraan. Kita tahu pendiri Masyumi, tokoh Islam terkemuka Muhammad Natsir, bersahabat kental dengan Bapak Ignatius Jonathan Kasimo sebagai seorang tokoh politik, tokoh Katolik. Ketika hari raya Natal, Bapak Natsir selalu berkunjung ke rumah Bapak I.J. Kasimo. Sebaliknya pada saat Idul Fitri, Bapak I.J. Kasimo juga datang berkunjung ke rumah Bapak Natsir. Sekali lagi, inilah teladan indahnya persahabatan di antara dua tokoh bangsa. Cerita keakraban Gus Dur dengan Romo Mangun juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Bagaimana Pancasila diwujudkan dalam persahabatan yang nyata. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan. Mereka berbeda agama tetapi tetap bersahabat. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Monsinyur Ignatius Suharyo menunjukkan rosario atau kalung rosario merah putih yang dibawanya untuk diperlihatkan kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kantor KWI di Jakarta baru-baru ini. Uskup Agung Jakarta itu menyampaikan bahwa umat Katolik sungguh mencintai tanah air Indonesia. Misalnya umat di Keuskupan Agung Jakarta memiliki rosario merah putih sebagai simbol bendera Indonesia dan kecintaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tunjukkan rosario merah putih yang kebetulan saya bawa kepada Presiden Jokowi. Rosario inilah salah satu tanda bahwa kami sungguh mencintai Republik ini. Saya menyampaikan bahwa banyak pahlawan yang beragama Katolik yang datang dari berbagai latar belakang sudah memberikan dirinya demi kemerdekaan bangsa ini, kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo. Rosario merupakan doa renungan atas misteri keselamatan dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus, seluruhnya 20 peristiwa. Sembari mendaras salam Maria berulang-ulang sampai dengan 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam rosario. Doa yang terus diulang-ulang ini sangat membantu memusatkan perhatian pada misteri keselamatan yang direnungkan. Tetapi hendaknya diingat bahwa doa renungan ini harus dibangun dan dipupuk oleh iman, maka baik kalau bacaan-bacaan singkat, renungan atau ayat-ayat nyanyian disisipkan di antara setiap dasar salam Maria. Kalau tidak dilandasi iman, ada bahaya bahwa doa rosario menjadi rentetan kata-kata yang kosong. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Uskup Suharyo juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Vatikan.
Saya menyampaikan bahwa kalau nanti ada kesempatan ke Eropa tolong dipertimbangkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk singgah di Vatikan, kata Uskup Suharyo. Nah, itu dia videonya teman-teman, di mana ada satu momen di sana, sesuai dengan informasi yang kita dapat, di mana kalung rosario itu dibawa kepada Jokowi yang berwarna merah putih, dan kemudian itu diperlihatkan kepada Jokowi itu sebagai tanda, warna itu ya sebagai tanda bahwa gereja yang ada di negeri ini sangat cinta kepada Pancasila dan sangat cinta kepada bangsa ini. Dan teman-teman, lepas dari situ, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada kita, ada satu penyampaian yang cukup menarik, di mana itu berisi tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh bangsa, antara umat beragama, di mana ketika Natal ada, maka ada seorang tokoh muslim berkunjung ke rumah, dan ketika hari raya Idul Fitri dan tokoh gereja juga atau tokoh-tokoh agama Kristen berkunjung ke rumah saudara kita muslim. Dan itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo itu membawa satu inspirasi kepada kita warga Indonesia, bagaimana agar kita ini bisa saling bertoleransi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo tadi terkait tokoh-tokoh bangsa ini. Nah, kalau itu dilestarikan sampai sekarang, cara toleransi seperti itu, maka damailah Indonesia sedamai-damainya, saling menghargai umat beragama, tidak ada pembubaran ibadah, tidak ada penolakan gereja, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, boleh saja kita fanatik ya terhadap agama kita. Jadi kadang masalah fanatik ini salah diartikan oleh banyak orang. Itu merupakan suatu sikap terhadap agama kita, sikap hati dan pikiran kita, bagaimana kita bisa bertahan atau mempertahankan agama kita itu, keyakinan kita itu. Jadi cara mempertahankannya bukan dengan cara menyerang agama lain, atau menghina agama lain, atau mengacau balaukan agama lain. Bukan itu tindakan daripada fanatik itu. Tetapi fanatik itu bicara bagaimana kita harus mempertahankan akidah kita, keyakinan kita, sekalipun mungkin banyak agama lain di sekitar kita. Mungkin tetangga kita beda agama, mungkin ada rumah ibadah agama lain di samping rumah kita, dekat rumah kita. Tetapi yang namanya kita fanatik dengan agama kita, ya kita tidak perlu goyah imannya. Itu namanya fanatik. Fanatik itu bukan berarti kita harus menyerang agama lain, harus merobohkan rumah ibadah orang lain. Nah, jadi itu yang selama ini terjadi, di mana ketika mereka mau fanatik terhadap keyakinan mereka, ya mereka melakukan banyak hal-hal yang anarkis, apa yang disampaikan oleh ayat-ayat kitab suci. Kita pertahankan ayat-ayat kitab suci. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Ya kita harus pertahankan itu di ruang lingkup kita, di lingkup agama kita, di ruang lingkup keyakinan kita. Jangan sampai kita lewat pagar. Nah, jadi mempertahankan ayat-ayat kitab suci dengan cara melakukannya, menaatinya. Nah, harus taat. Tetapi kebanyakan orang-orang sekarang itu banyak salah menafsir ayat-ayat kitab sucinya sendiri. Nah, mungkin mereka mendapatkan ayat-ayat bagaimana memerangi agama lain,
Nah, padahal mereka mungkin bisa salah tafsir tentang ayat itu. Juga seperti di dalam Alkitab, di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat di mana peristiwa peperangan seperti Daud, Musa, bahkan Abraham aja bisa berperang, Yosua, dan lain sebagainya. Ada ayat-ayatnya, tetapi pertanyaannya, apakah orang Kristen melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para nabi dulu seperti Daud berperang, Yosua berperang? Nah, tidak demikian sekarang. Orang Kristen sudah hidup di zaman kasih karunia. Yesus melarang untuk berperang. Ketika Petrus aja membawa pedang dan kemudian dia memotong telinga orang yang mau menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Sarungkan pedangmu. Aku datang tidak membawa pedang. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang damai sejahtera. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus kepada umatnya, kepada pengikutnya. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu lagi mau seperti Daud berperang secara fisik, tetapi apa yang menjadi lawan kita sekarang menurut pengajaran Kristen, seperti yang disampaikan oleh firman Allah, bahwa kita boleh berperang, tapi lawannya bukan sesama manusia, melainkan lawan kita itu adalah roh-roh kegelapan itu, roh-roh di udara, pekerjaan-pekerjaan setan yang menyerang pikiran hati kita sehingga kita bertindak jahat terhadap sesama. Itu yang kita lawan, yaitu pekerjaan-pekerjaan kegelapan itu. Itu yang kita perangi. Itulah sebabnya firman berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ada perisai iman, ada pedang roh, ada kasut untuk memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan secara singkat, teman-teman. Ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita berhenti untuk anarkis terhadap orang-orang yang beda agama dengan kita. Fanatik, sekali lagi saya mau katakan bahwa fanatik itu identik dengan tindakan kita mempertahankan ayat kitab suci kita dan menaatinya, bukan melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.